Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Kali ini ceritanya dari DM nih. Ini ceritanya lumayan panjang, Bim. Tapi wah, gokil sih ceritanya ini. Coba. Oh iya, ini panjang banget. Oke. Ini dari @putu_ayu_anggray. Bener kan? Betul. Semua ini berawal dari temen kakak gua. Kita sebut aja dia Bang Mada, nama samaran. Oke. Jadi Bang Mada ini biasanya selalu pulang kantor itu habis maghrib. Biasanya nunggu maghriban dulu di kantor, lalu baru OTW pulang ke rumah. Katanya sih karena macet dan gak sempat maghriban kalau dia on the way, on time jam 5 dari kantor. Jadi dia lebih milih untuk maghriban dulu di kantor. Lalu udah beberapa hari ini dia pulang tuh on time mulu. Akhirnya kakak gue nanya kan, "Bang, tumben lu akhir-akhir ini pulang on time jam 5. Kan gue gak ada temen jamaah maghrib nih jadinya." Lalu Bang Mada ini ngejawab, iya nih, soalnya komplek rumah gue lagi diteror nih akhir-akhir ini sama pocong. Si Mbak yang jagain anak gue agak penakut. Jadinya dia minta gue sama istri gue pulang jangan malam-malam, biar dia bisa cepat-cepat pulang juga katanya, biar gak malam-malam banget. Lalu kakak gue ngulik deh tuh cerita dari si Bang Mada ini. Ini cerita di tahun 2014an di daerah C belakangnya G, di salah satu perumahan di Tangerang Kota. Oh, gue nggak tahu deh kalau di Tangerang Kota. Jadi cerita ini berawal dari kesaksian si Mbak yang kerja di rumah dia. Dia ini si Bang Mada berarti ya. Ceritanya kejadiannya pas maghrib. Si Mbak ini niatnya mau bikin susu anaknya Mas Mada ini. Karena meja susu itu letaknya di ujung dan di mana dari sudut itu kita bisa ngeliat ke kamar mandi. Kayak kebayang. Si Mbak yang lagi bikin susu itu ngeliat kok di kamar mandi ada baju putih agak coklat digantung menjuntai dari atas sampai bawah. Dia penasaran karena menurut dia semua cucian itu udah dia cuci hari ini. Kok ini masih ada yang digantung? Disamperin lah sama dia. Ternyata pas dideketin itu bukan baju tapi pocong. Langsung dong dia kabur, gak jadi bikin susu. Dari situ dia cerita sama Mas Mada dan istrinya. Dan akhirnya di situ dia minta untuk si Mas Mada dan istrinya gak pulang terlalu malam, supaya si Mbak ini gak pulang malam juga. Oh, akhirnya dijelasin. Jadi si mbaknya ini tipikal PRT yang pulang pergi. Iya, yang gak nginep ya. Jadi sebelum Mas Mada dan istri belum pulang, dia gak boleh pulang. Jagain anaknya. Di hari berikutnya, Mas Mada tuh lagi nonton TV di ruang tamu sekitar jam 11-an. Dia ngerasa ada seseorang yang nangis di depan rumahnya. Dia ngirauin Mas Mada, lalu dia menghiraukannya. Maksudnya si Mas Mada ini. Mas Mada ini tipikal yang orangnya pemberani gitu. Lalu gak lama dari suara tangis itu, Mas Mada rumahnya diketok. Lalu dia lihat dari balik jendela untuk memastikan siapa di luar sana. Dan akhirnya Mas Mada ngelihat pocong. Yap, benar, pocong perempuan. Pocong anak belia tetangganya yang beberapa waktu lalu meninggal karena kecelakaan. Lalu Mas Mada bicara dalam hati, "Oh, jadi kamu yang kemarin nampakin diri juga ke si Mbak. Alam kita udah beda, tolong jangan ganggu ya." Seketika pocong itu langsung ngilang. Bang Mada akhirnya cerita nih ke istrinya. Dan istrinya pun bicara, "Kenapa ya, kok dia gentayangan?" Nyambat gitulah. Aku dengar dari ibu sebelah rumah kita pas beberapa hari lalu juga dia sempat cerita kalau anak itu gentayangan jadi pocong. Awalnya aku gak percaya, tapi kalau dari kesaksian kamu sama si Mbak begitu,
udah aku percaya deh nih. Abis diceritain gitu kakak gue speechless banget dong. Beberapa minggu setelah Bang Mada itu cerita begitu, akhirnya ya dia diam aja. Dan sampailah di jam makan siang, tiba-tiba Bang Mada cerita lagi nih ke kakaknya si Putu ini. Lo mau dengar cerita tentang si pocong itu gak, lanjutannya gimana? Kakak gue terus nanggepin, masih ada lanjutannya? Emang gimana lanjutannya? Iya, jadi pocong itu adalah anak tetangganya yang beda cuman beberapa rumah dari rumah si Mas Mada ini. Dia meninggal karena kecelakaan. Dia umurnya masih belia banget. Oh ya, dia umurnya masih belia banget. Baru lulus SMA dan baru mau masuk kuliah. Oke. Akhirnya Pak RT dengan berat hati menyampaikan ke pihak keluarga anak tersebut kalau dari beberapa kesaksian warga komplek dan hansip, gentayangan dalam bentuk pocong dan meresahkan warga. Jadi setiap habis maghrib warga komplek tersebut langsung masuk rumah, gak ada yang aktivitas di luar rumah lagi. Kalau aktivitas di luar rumah, dia bakalan nampakin diri dan ngetok-ngetok pintu rumah warga. Gila. Awalnya pihak keluarga gak percaya, tapi Pak RT menyarankan dia ke orang pintar untuk nanyain kenapa dia bisa gentayangan. Lalu pihak keluarga akhirnya menuruti permintaan Pak RT tersebut dan mendatangi orang pintar, dan orang pintar itu bilang, benar, anak perempuan ibu memang gentayangan karena tidak diterima di sana. Lalu kata orang pintar itu, coba deh ingat-ingat lagi, ada barang almarhum yang masih keiket gak sampai dia dikuburin, keikut. Lalu sang kakak almarhum ingat-ingat nih, apa ya barang yang almarhum masih ikut ke kubur sama jenazah. Setelah ingat-ingat, akhirnya si kakak ingat tuh, kawat gigi, behel. Ya. Jadi si anak perempuan itu semasa hidupnya pakai behel dan itu belum dicopot sampai saat proses pemakamannya. Lagian juga gak ada yang ingat soal itu. Ya maklum, almarhum meninggal sangat mendadak bagi keluarganya, apalagi di umur yang masih sangat muda. Akhirnya pihak keluarga mendatangi Pak Ustadz dan menanyakan gimana hukumnya jika behel tertinggal di mayat dan tidak dicopot. Dan Pak Ustadz itu mengiyakan kalau memang hal itu tidak boleh. Jadi pantas saja dia berkeliaran karena dia tidak terima di sana karena hal ini. Oke. Singkat cerita, kuburan anak itu pun akhirnya dibongkar. Dan benar aja mayat tersebut masih memakai behel. Lalu segera dipanggil dokter gigi untuk melepaskan behel tersebut dari sang mayat. Dan almarhum dikebumikan lagi dengan harapan beliau bisa pergi dengan tenang sekarang. Setelah dibongkar dan proses pencopotan behel tersebut, warga udah gak pernah diganggu lagi sama arwah beliau. Sekian bang cerita dari gue, mohon maaf kalau gak seru. Sedikit mind blowing sebenarnya kalau menurut gue, ya kan. Tapi pertama si Mbak Putu ini menceritakan lokasi yang cukup valid, walaupun agak disensor ya. Disensor. Gue nggak tahu tuh perumahan apa di Tangerang Kota, depannya C belakangnya G, gitu kan. Dan kejadian ini tahun 2014. Kalau dia udah sampai berani menceritakan seperti ini, berarti kan memang bener, ya nggak sih? Iya, untuk warga perumahan komplek itu udah jadi isu bersama ya, maksud gue. Harusnya. Yang resahnya sampai satu lingkungan nih. 2014. Kayak film ini, film jadi pocongnya Mumun. Bener. 2014 belum waktu yang lama-lama banget. Iyalah, 5-6 tahun lalu. Kalau waktu itu cerita yang di Cimanggis kan sudah lama tuh ya, tahun 80-an. Iya, 90-an. 90-an mendekati waktu itu reformasi itu 97 98. Kalau ini hitungan 2014 tuh masih kemarin banget. Baru banget. Harusnya tahu dan gokil juga ya.
Iya. Ternyata memang hukumnya gitu ya. Fatal banget sih Le, kalau ada bukan anggota, kalau ada atribut yang nempel sampai dikubur tuh emang nggak boleh sebenarnya kan. Mau itu gigi palsu atau gigi emas, Di kepercayaan muslim ya. behel, iya. Percayaannya kayak gitu sih. Gokil sih. Mungkin karena emang dia kecelakaan, bisa aja misalnya kecelakaannya sore, terus langsung disolatkan maghrib, terus langsung dikubur, Ya, bisa jadi. Dan keluarganya nggak ada yang ngeh kalau behelnya masih nempel gitu, bisa jadi. Ya nggak ngehnya tuh karena nggak ngeh juga kalau ternyata memang nggak boleh gitu kan, bisa aja skip. Iya. Atau nggak ngeh sama sekali aja gitu. kalau dia Nah. masih pakai behel gitu, karena kejadiannya yang singkat. Gokil sih. Sebuah message bro, tolong lepasin kayak gitu kali ya, kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu.